teman-teman semua ya, berjumpa lagi kita. Saya akan sedikit cerita aja ya. Maaf ya, agak gelap ya karena saya pasang tenda. Jadi tadi hujan, takutnya hujan lagi. Jadi saya pasang tenda. Saya akan bercerita sedikit gitu kan tentang kelebihan dan keunggulan ketika dagang di Kalimantan. Karena saya kan belum lama kemarin saya dagang di Bandar Lampung ya. Dan sebelum di Kalimantan ini saya memang dagangnya di Jogja, Magelang, dulu pernah di Palembang berdua tahun ya. Kemudian di daerah Bekasi itu pernah saya tuh nggak lama. Nah, yang menurut saya yang lebih yang lebih menghasilkan itu menurut saya di Kalimantan ya. Itu kenapa saya kemudian balik lagi ke Kalimantan. Sebenarnya teman-teman ya, saya tuh sudah nggak mau balik ke Kalimantan pada 2022 itu. Nah, cuma memang masih punya dagangan di sini ya. Pada saat itu masih punya 3 tempat ya. Jadi yang lola itu adik-adik semua gitu kan, sudah ya mereka lah gitu kan jatuhnya. Dan saya sempat buka di Kabupaten Sangatta. Di sana itu ada 2 tempat. Teman saya yang lola tapi nggak bertahan lama ya. Dan yang di sini, yang di Samarinda itu yang paling bertahan gitu kan. Nah, kenapa saya bertahan? Itu penyebabnya itu ya. Yang berikutnya adalah gitu kan, setelah saya pulang dari sini, saya juga usaha tuh kemarin di kampung saya di Lampung sana, di desa ya, kemudian di kotanya pun. Akan tetapi sepertinya kok berat sekali gitu kan. Padahal menurut saya buatnya itu tidak terlalu jauh dari sini ya. Saya setiap hari itu bikin 7 kilo, 8 kilo di sana. Tapi sulit sekali untuk ngangkat ya. Dan ya dengan pertimbangan itu akhirnya saya balik lagi ke Kalimantan gitu. Dan di sana saya jual gitu kan, yang di Bandar Lampung. Dan saya jadi sendiri kalau ditanya, karena beberapa hari lalu kemarin kalau nggak salah ya, ada yang komentar itu, Bang atau Mas ya, kenapa kok kita di sini itu kan dapat uang atau ya kalau nggak salah 70 apa itu 70 itu dapat uang ya teman-teman. Itu kalau kita jelek sekali bikinnya teman-teman ya. Artinya dari kegiatan pedagang kita itu dari 70.000 hasil dari per kilo itu kalau kita ya katakan kita gagal gitu kan, seperti itu. Nah, tapi rata-rata saya sendiri di sini itu di atas 80.000 ya. Dari per kilonya, teman. Jadi bukan per kilo sebenarnya itu. Kalau kita ukuran orang bolang-baling, orang Odading tahu ya. Bukan per kilo, per gayung ya, seperti itu. Kemungkinan satu gayung itu nggak ada, karena takaran kita adalah gayung sama. Kita dengan mixer pun, saya pun dengan mixer menggarap ini adonannya ya, itu tetap dengan gayung gitu, seperti itu. Dan itu hasilnya yaitu dari per kilo itu bisa jadi uang itu di atas 70.000. Santai teman-teman ya, karena repot dikit kehabisan di depan. Nah itu, jadi kalau rata-rata per hari saya itu di sini sekarang saat ini itu hasilnya di atas 80.000, mungkin sampai 90.000 dari per kilonya seperti itu. Nah, sehingga kalau kayak gini ya teman-teman, kayak ini kan saya bikin 12 kilo total ya. Itu kalau habis dapat uang 1 juta gitu kan. Nah, pada saat saya di Bandar Lampung gitu kan, saya setiap hari itu membuat 7 kilo, 8 kilo kadang-kadang. Hanya dapat uang maksimal gitu kan, itu 600 gitu kan. Itu udah maksimal banget teman. Kadang-kadang malah 500-an gitu kan. Nah, di sini mungkin bisa saya saya kasih tahu teman-teman gitu kan. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Kemungkinan besar ya, karena saya juga kadang masih bingung juga untuk menjawab secara detailnya, dan faktor apa sih gitu kan penyebabnya kok bisa
dapat segitu. Dan itu bukan hanya saya saja gitu kan. Jadi saya kan udah rata-rata pernah saya konten ya yang pedagang odading di sini, pedagang cakwe di sini. Rata-rata ya hampir semua gitu kan. Saya konten dan rata-rata memang segitu. Artinya di atas 70.000 ya. Bahkan kalau yang kayak Bang Lexi yang dulu ikut saya itu dia sampai 100.000 teman-teman untuk per kilonya. Jadi memang luar biasa. Tapi dia berani ya karena dia garapannya agak kecil-kecil gitu kan, ngembang cuma agak kecil kan, gitu kan. Memang keberanian ya, satu usaha itu memang butuh keberanian. Dia bikinnya cuma 8 kilo dapat uang 1 juta gitu kan, nggak jauh dari sini, masih jalur ini ya, artinya dekat dengan saya yang potongannya agak besar aja dia berani jualnya targetnya segitu gitu kan. Nah itu kelebihannya itu ya teman. Salah satunya adalah faktor harga mungkin ya, orang harga. Jadi kalau di Jawa teman-teman kan rata-rata masih 1.000 ya, masih 1.000 harganya satu tadi. Nah tapi kalau di sini kan 5.004, artinya lebih dari 1.000 ya, dari per piece-nya, per potong gitu kan. Tuh. Nah yang berikutnya mungkin karena faktor, karena menurut saya sih, tapi nggak tahu ya, karena apa namanya, itu hanya menurut saya, habis rotinya, habis dagingnya. Jadi faktornya adalah faktor cuaca seperti, karena saya merasakan gini teman-teman ya, ketika daging ini ya, itu saya potong-potong itu, entah karena adonan saya apa potongan kami yang terlalu tipis atau enggak, tapi rata-rata memang segitu teman-teman ya. Nih, ini saya motong daging teman-teman ya, motong daging ini kan. Jadi mungkin faktor itu juga ya. Jadi saya heran dari awal itu dulu waktu dagang di sini. Awalnya saya tuh bikin cuma waktu pertama kali ya, bikin cuma 5 kilo, 4 kilo jadi uang kok. Hitungan saya lebih dari 60.000, padahal waktu saya jualan di Jawa itu dari per kilo itu dapatnya ya cuma 40 gitu kan. 40 lah maksimal dulu itu, karena waktu zamannya masih harga 600 gitu kan. Dulu kan 600 rupiah ya waktu di Jogja ya. Saya tuh nggak sampai target, tapi pada saat itu ya udah lama ya, sesuai gitu kan. Artinya nggak sampai 30.000 teman-teman hasilnya dulu ya. Memang agak besar-besar sih potongannya itu kan. Nah ketika di sini kok jadi sekilo jadi 60-an gitu kan. Jadi saya agak sedikit heran dengan faktornya itu kan. Nah itu mungkin karena memang faktor cuaca ya, faktor menentukan di sini ya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau ditanya kok bisa ya gitu, iya ini contohnya di sini ini kan, ini saya garap ini kan. Nah ini teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi tidak dipungkiri teman-teman, kami gitu kan, kami yang dagang di sini, kalau saya tuh jeleknya hanya di manajemen keuangan gitu kan. Jadi kalau dibanding adik-adik saya, mereka berusaha udah di rumah gitu kan dari hasil dari sini. Padahal belum lama, artinya daripada dibanding saya usaha di Jawa dulu gitu kan. Belum lama usaha sini, tapi bisa beli tanah dari sini hanya beberapa tahun gitu artinya kan. Nah, itulah kelebihan di sini teman-teman. Jadi memang benar-benar bisa apa ya, bisa buat tabungan gitu kan artinya. Logikanya gini teman-teman ya, saya sekarang memang beban apa ya, biaya hidup di Kalimantan itu katanya lebih tinggi ya. Memang kalau kita serba beli di luar ya memang, tapi kalau kita banyak masak sendiri gitu kan. Kalau dulu kita makannya di luar gitu kan, tapi kalau sekarang karena di rumah itu kan kontrak rumah, jadi ada beberapa orang, ada yang suka masak gitu kan, jadi ternyata lebih pengeluarannya lebih ringan. Kontrakan gitu juga, tergantung ya, kita dapat tempat yang murah. Kayak kita di sini, kita ngontrak rumah ya, satu rumah ada 3 kamar, itu bulannya cuma 1,5 juta gitu kan. Nah tempat jualan ini teman-teman ya, memang agak mahal. Mungkin kalau orang-orang baru pertama mengatakan tahu ini gitu kan, ini memang mahal.
ini 1.300.000 sekarang, tapi sebelahnya itu karena mereka belakangan 1,5 juta gitu kan, kita masih 1.300.000, awalnya dulu 1 juta gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi itulah penyebabnya kita tuh di sini tuh bisa bertahan, terutama adik-adik saya sendiri kan karena sering sana sini. Saya dari sini pernah tahun 2022 ya, saya tuh usaha di Jawa kemudian, jadi modal yang dari sini saya bukakan toko bahan kue di Jawa itu, dan akhirnya ternyata tidak jalan ya. Itu modal udah cukup banyak menurut saya buat usaha di sana, ternyata memang berat. Nah setelah sekarang gitu kan, setelah saya merasakan usaha di sana lagi, dan ternyata memang berat ya teman-teman. Jadi akhirnya saya balik lagi ke sini, dan sepertinya mudah-mudahan saya bisa fokus ya, karena kalau dulu saya nggak fokus, banyak pikiran ingin ini ingin itu, jadi ya akhirnya nggak jelas. Sekarang mudah-mudahan bisa. Jadi itu teman-teman ya, sedikit cerita dari saya sambil saya garap ini. Jadi kondisi kita seperti ini kalau jualan sore itu, jadi kita jualannya sore. Nah ini teman-teman ya, saya balik ini dulu karena saya juga gorengnya santai sih, nggak terlalu terburu gitu, karena di depan itu tinggal dikit lagi ya. Balik nah teman-teman, jadi seperti ini ya. Jadi ini potongan tuh, potongan odadingnya, potongan cakwe seperti ini, belum saya rapatkan. Ini gorengannya yang masih goreng ya, dan ini tukang gorengnya tuh di depan karena udah mau habis, dia tinggal dikit lagi tuh. Posisi jalannya seperti ini. Oke teman-teman ya, terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan yang berikut. Saya mau ngejar ini goreng ini biar cepat selesai. Nah masih banyak banget.